Salam sejahtera bagi kita semua, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara, dimanapun berada, yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Gian Permai, wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 10 sampai 16 Desember 2023 yang diambil dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 hingga pasal 9 ayat yang ke-6 dengan tema bulanan keadilan damai kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi, dan tema mingguan nubuat lahirnya Raja Damai. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca Alkitab dan kami mendengarkan perenungan firman Tuhan. Biarlah setiap kami dimampukan dan dimanapun kami berada diberkati oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar akan menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kasih kami minta Tuhan memberikan kami Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-23 hingga pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Dengan perikop kelahiran Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahanmu Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran
dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini dengan tema bulanan keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Dan tema mingguan nubuat lahirnya Raja Damai. Alasan pemilihan tema. Masyarakat Kristen atau jemaat sering menyebut bulan Desember adalah bulan damai karena dihubungkan dengan kelahiran Sang Raja Damai. Bahkan sebelum bulan Desember, yaitu memasuki bulan September, lagu-lagu bertema damai mulai diperdengarkan di berbagai tempat seperti di rumah, kendaraan, dan pertokoan. Tetapi dalam kenyataan, masih ada yang tidak menikmati dan merasakan damai itu karena lebih berfokus pada ketersediaan kebutuhan-kebutuhan materi untuk merayakan Natal. Dan berusaha memaksakan diri untuk tercapainya keinginan dan bukan karena kebutuhan. Lebih lagi ketika berusaha untuk sama dengan orang lain demi sebuah gengsi dan harga diri. Hal ini dapat mendorong orang mengupayakan dengan pelbagai cara, bahkan dengan cara yang negatif pun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan jika ini yang terjadi, maka penderitaan, kesengsaraan, dan kesulitan pun tidak terelakkan, sehingga rasa damai menjadi sesuatu yang sukar dinikmati. Pada akhirnya, perayaan dan penghayatan minggu-minggu Advent menjadi tidak atau kurang bermakna. Padahal perayaan minggu-minggu Advent harusnya mengarahkan hati, pikiran, dan segenap kehidupan kita untuk menghayati betapa Yesus Kristus Tuhan kita mendatangkan damai sejahtera-Nya bagi semua umat manusia. Bandingkan Lukas 2 ayat 10 hingga 14. Menghadapi situasi seperti itu, maka perenungan kita sebagai warga gereja di Minggu Advent yang kedua ini dibawa tema nubuat lahirnya Raja Damai. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Kitab Yesaya adalah hasil karya Nabi Yesaya sendiri yang dipanggil Tuhan bekerja dan berkarya di Yehuda sekitar tahun 742 sebelum Masehi pada tahun matinya Raja Uzia. Dan ia bekerja dalam pemerintahan 4 raja Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nama Yesaya sendiri dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Pada ahli Perjanjian Lama membagi kitab Yesaya menjadi 3 bagian. Bagian pertama disebut Proto Yesaya pasal 1 ayat 31 sampai 39 yang diberikan untuk orang Israel sebelum dibuang. Bagian kedua disebut Deutro Yesaya pasal 40 sampai 55 disampaikan pada saat ada di pembuangan, dan yang ketiga Trito
Yesaya pasal 56 sampai 66, berita ketika kembali dari pembuangan. Pasal 8 ayat 23 hingga pasal 9 ayat 6 berlatar belakang pengalaman pahit yang menimpa dua suku Israel Utara, yaitu Zebulon dan Naftali, yang paling duluan mengalami kekalahan akibat invasi Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser III. Penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Asyur telah menempatkan bangsa Israel pada kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit dan dibuang ke dalam kabut. Pasal 8 ayat 22. Suatu keadaan yang sungguh tidak menyenangkan karena pengharapan untuk kembali jadi baik hampir mustahil. Karena itu, kalau kita membaca pasal 7 Yesaya juga memperingatkan Israel Selatan, yaitu Yehuda, untuk tidak meminta bantuan dan kompromi dengan bangsa asing ketika mereka mulai diancam oleh Asyur sesudah Asyur mengalahkan Israel Utara. Pasal 8 ayat 23, dalam suasana kehidupan yang hampir putus asa, dalam ketidakberdayaan, hadirlah berita yang menggembirakan. Sangat mensukacitakan bahwa suasana akan diubahkan Tuhan. Tidak akan ada lagi kesuraman bagi Israel, yaitu tanah Zebulon dan Naftali. Semua akan diubah Tuhan dari negeri yang terimpit, tersempit, terapit, tertindih. Suasana yang melukiskan ketidakberdayaan, tak dapat melakukan apa, bahkan saat mana mereka direndahkan Tuhan, dipermalukan Tuhan setelah menganggap diri kuat, tinggi, mampu. Sehingga dua wilayah paling utara ini pada akhirnya dikuasai dan diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Mereka kalah, dijadikan tawaran perang, diangkut ke Asyur. 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Bahkan tanah mereka pun dijadikan bagian wilayah Asyur yang kemudian di daerah itu dikenal sebagai Galilea, termasuk Gilead atau tanah timur Yordan. Dan Dor, tanah di sepanjang Laut Tengah, juga dijadikan wilayah Asyur. Tapi dari mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang diancam dan ditawan Asyur, masih ada sisa-sisa Israel yang memiliki pengharapan atas nubuatan Yesaya, bahwa ada satu masa Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, dan wilayah bangsa-bangsa lain. Tetapi di masa yang akan datang, ia akan memberi kehormatan kepada seluruh wilayah dari Laut Tengah ke timur sampai seberang sungai Yordan, bahkan sampai Galilea yang didiami oleh orang asing. Bahwa ada waktu bagi Tuhan untuk memberikan kehormatan dan mengangkat mereka kembali dan menempatkan lagi di tempat mereka yang sebenarnya. Yesaya 9 ayat 1. Setelah sekian waktu hidup dalam kesuraman, kegelapan, kekelaman, saatnya bangsa itu melihat terang yang besar dan terang itu bersinar. Ini merupakan nubuatan dan janji bagi orang Israel yang akan mengalami pembebasan dan tanda-tanda berakhirnya masa kesuraman, sehingga
mereka yang terimpit dan direndahkan akan pertama-tama akan melihat kemuliaan Allah. Tokoh reformasi John Calvin melihat bahwa Nabi Yesaya ketika ia berbicara tentang kembalinya orang-orang buangan dari Babel, tidak hanya melihat pada satu zaman saja, tetapi juga pada suatu zaman yang akan datang hingga Yesus Kristus datang dan memberi kelepasan penuh dari perbudakan dosa atas umatnya. Dan jika masa itu tiba, maka ketentraman dan kegembiraan yang digambarkan dengan sorak-sorai dan sukacita seperti orang yang sangat senang, ibarat seorang laki-laki yang pulang dengan sorak-sorai karena kerja kerasnya yang dengan sabar mengelola lahan pertanian berhasil dan menikmati panen yang melimpah. Atau kesenangan dan kegembiraan para tentara yang mengalami kemenangan dalam perang dan mendapatkan banyak jarahan atau rampasan yang mereka bagi-bagikan. Pasal 9 ayat 2. Sukacita dan kegembiraan umat Israel terus meningkat sebab peralatan perang milik bangsa Asyur yang menyebabkan penderitaan seperti kuk dan gandar yang menekan diangkat dari mereka dan juga tongkat akan dipatahkan. Suasana itu digambarkan seperti pada hari di mana Gideon mengalahkan Midian di lembah Yisrael sebagaimana dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 7. Bahkan pasukan tentara yang kuat dan perkasa seperti sepatu yang berderap, jubah yang berlumuran darah, akan dibakar sehingga suasana menakutkan, mencekam, tidak akan ada lagi. Sebaliknya, bahwa mereka akan bertemu dengan Sang Penyelamat, bahkan lambang pemerintahan akan disematkan padanya, pada seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan, yang digelari penasehat ajaib. Gelar pertama yang diberikan berhubungan dan keilahian Allah yang perkasa. Gelar kedua yang digambarkan keperkasaan, kekuatan ilahi, Bapa yang kekal, dan dipahami seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, dan Raja Damai, Raja yang orientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Dan selama masa pemerintahannya, hal damai sejahtera akan terus-menerus teralami di seluruh wilayah pemerintahannya, karena pemerintahannya didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Bahkan kedua, hal ini terus dikokohkan dan diperjelas bahwa raja ini berasal dari keturunan Daud. Dan inilah janji Tuhan bagi kaum Israel dalam keterpurukan mereka atas dosa dan kesalahan pemimpin atau raja-raja, tetapi juga diikuti oleh masyarakatnya. Makna dan implikasi firman. 1. Kejatuhan Zebulon dan Naftali bukanlah akhir dari pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan bekerja bukan berdasarkan dosa dan kesalahan umat, tapi atas kasih karunia-Nya untuk membuat umat bertobat dan hanya berpaut serta bersandar pada kekuatannya, bukan pada kekuatan-kekuatan lainnya,
jabatan, kekuasaan, popularitas, kepemilikan. Dan kedua, masa kesuraman atau kegelapan terkadang diizinkan Tuhan terjadi, agar manusia dapat belajar dari kesalahannya, kekurangannya, bahwa ternyata penyangkalan pada Tuhan membuat manusia sengsara, menderita, dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan hanya Tuhan sajalah yang dapat mengangkatnya dan membebaskannya. Ketiga, masa raya Advent 1 sampai yang keempat adalah masa penantian datangnya Sang Juru Selamat di setiap tahun sebagai peringatan dan penghayatan akan lahirnya Yesus Kristus Sang Raja Damai di kota Daud, Bethlehem. Masa raya Advent tidak hanya menunggu secara pasif, tetapi juga secara aktif mengikis, memperbaiki dan memperbaharui perilaku dan tindakan yang tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran sebagaimana Tuhan hadir dalam pemerintahan yang adil dan benar. Keempat, orang percaya yang sedang merayakan masa raya Advent harus sedia dan rela membawa perdamaian di segala situasi dan kondisi dimanapun ia tinggal dan hidup, serta tidak hanya memfokuskan diri pada kesiapan secara materi untuk kesenangan sesaat. Dan kelima, mempersiapkan kebutuhan secara materi untuk perayaan Natal tidaklah harus mendominasi prioritas hidup kita di bulan Desember, yang pada akhirnya dapat menghalangi kita untuk melihat terang yang sesungguhnya yang sudah memindahkan kita dari kegelapan, kesukaran, dan kesuraman pada suasana hidup yang penuh damai sejahtera. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami telah diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih atas tuntunan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi penuntun bagi kehidupan kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan beri keselamatan dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk menjalani kehidupan ini dengan beriman kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.